Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, rekan-rekan semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sesi video kali ini kita akan bahas terkait PPh 21 karyawan. Ada yang itu karyawan tetap, karyawan tidak tetap, pegawai harian, buruh harian, TNI, Polri, PNS, segala macam ya. Nah, kita sekarang fokus ke karyawan. Nah, di sini ada perubahan untuk tarifnya. Sebenarnya ini peraturan udah mulai diwacanakan dari tahun 2022 ya, yang akan diimplementasikan di 2023. Namun sepertinya 2023 juga belum ada kabarnya akan berubah, tapi sepertinya di 2024 deh. Kita nggak tahu deh, yang jelas ini adalah metode perubahannya. Nah, mari kita bahas bersama-sama gimana sih detailnya perubahannya apa aja sih. Nah, buat kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini, lalu nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update video terbaru, pastinya perihal perpajakan. Simplifikasi pemotongan PPh pasal 21 dan penerapan tarif efektif PPh pasal 21. Sebelumnya kita udah punya tarif sendiri ya, yaitu tarif pasal 17 sesuai lapisannya. Namun sekarang akan berubah menjadi menggunakan tarif efektif atau yang disebut TER, tarif efektif rata-rata. Nah, yang sekarang yang kita gunakan itu adalah tarif pasal 17 ya. Ini kita bisa lihat, mungkin teman-teman yang kurang berkecimpung di sini mungkin agak bingung, tapi yang berkecimpung di perusahaan yang megang PP 21 mungkin ya udah nggak awam lagi lah. Jadi ada namanya pegawai tetap, pegawai tidak tetap, penerima manfaat pensiun, bukan pegawai, dan lain sebagainya. Ini juga detailnya udah banyak banget ya. Memang PP 21 itu menurut saya complicated banget ketimbang SPT badan dan lain sebagainya. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Kita nggak bahas metode lama, karena ini adalah metode lamanya yang kita gunakan sekarang dan akan berubah nanti. Saya nggak tahu kapan, tapi ada dengar-dengar info itu 2024. Cuma kita lihat nanti lah ya. Nah, di negara-negara lain itu sudah menerapkan ya benchmark tabel tarif efektif Malaysia, kurang lebih seperti ini. Tarif-tarifnya dia sudah ada tabelnya sendiri atau tabel khusus untuk menghitung tarif. Nggak seperti kita sekarang. Ya, kita ada PTKP namanya dikurangin, ada biaya jabatan, ada pengurang segala macam penambah ya, sehingga baru dikali tarif pasal 17. Nah, kalau sekarang nanti kita akan menggunakan tabel. Udah ada penghasilan sekian, oh PPh-nya sekian gitu. Nah, ini ada juga Afrika Selatan, tadi Malaysia, Afrika Selatan, lalu Amerika Serikat, dan lain sebagainya ya. Kurang lebih mereka, negara-negara itu sudah menggunakan tabel seperti ini. Nah, kita mau meniru nih, Indonesia. Jadi simplifikasi perhitungan PP pasal 21 itu bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk menghitung pemotongan PP pasal 21 di tiap masa pajak. Ini menurut negara, mungkin menurut Kementerian Pajak ya, Sri Mulyani dan teman-temannya, itu ini kemudahan untuk bagi wajib pajak. Cuman sekalian teman-teman silakanlah komentar berpendapat ini sebenarnya lebih baik, lebih mudah atau enggak ya. Menurut saya pribadi, saya punya pandangan sendiri, ini mudah atau enggak menurut saya ya, tapi silakan menurut kalian bagaimana gitu. Memberikan kemudahan dalam membangun sistem yang mampu melakukan validasi perhitungan wajib pajak. Memang kan ada Kortek tadi ya, ada Kortek, ada Siap, sistem inti administrasi perpajakan. Jadi semua antar by system. Jadi kita input di DJP online, langsung keluar angkanya sekian gitu. Tujuannya sih seperti itu ya. Jadi nggak kayak sekarang kita manual pakai ISPT PPh 21. Jadi semua PPh nanti akan otomatis di DJP online. Seperti unifikasi lah kalau teman-teman tahu. Nah, dengan demikian diharapkan proses bisnis yang efektif, efisien, dan akuntabel dapat terwujud. Nah, simplifikasi perhitungan PP 21 ini jadi salah satu contoh atau salah satu bagian penting dalam agenda Siap. Nah, sistem inti administrasi perpajakan atau Kortek administrasi yang udah berjalan ya di 2023 tentang pembaruan sistem administrasi perpajakan. Implementasi Kortek administrasi ditargetkan untuk dimulai pada tahun 2023. Termasuk diantaranya implementasi simplifikasi perhitungan PPh pasal 21. Jadi yang lain sudah mulai berjalan di 2023. Nah, sekarang termasuk simplifikasi perhitungan PP 21 ini. Itu sebenarnya diharapkan dulu 2023 sudah berjalan, tapi ya sepertinya belum sampai sekarang. Oleh karena itu,
penyusunan RPP ini bersifat penting. Tapi sampai sekarang belum sih ya teman-teman ya. Nah, kayaknya 2024 sepertinya seperti itu. Nah, subjek pajaknya akan menjadi seperti ini nantinya ya. Perhitungannya ada pegawai tetap atau pensiunan, PNS TNI Polri, pegawai tidak tetap dan bukan pegawai. Nanti menghitungnya adalah diterapkan di setiap masa pajak, Januari sampai November berarti, kecuali masa pajak terakhir. Nah, ini Desember ya. Jadi dari Januari sampai, kalau yang ini untuk yang pegawai tetap ya, sama PNS juga. Kalau pegawai nggak tetap itu diterapkan saat pembayaran penghasilan. Ya. Kalau bukan pegawai sama diterapkan saat pembayaran penghasilan, karena dia nggak tiap bulan rutin ya. Kalau yang pegawai tetap kan rutin. Makanya Januari November itu pakai PPh bruto dikali TER. TER itu tarif efektif rata-rata. Nanti saya tunjukkan tabelnya. Tarif efektif rata-rata bulanan. Tapi yang Desembernya, masa pajak terakhir, itu pakai tarif pasal 17. Nah ini nih pandangan saya nih, menurut saya pribadi agak PR lagi. Karena udah tiap bulan dihitung sekian, sesuai penghasilannya, pakai tarif TER, tarif efektif rata-rata. Namun Desembernya nggak seperti itu juga. Tapi Desembernya dihitung ulang lagi, pakai tarif pasal 17. Nah ini PR sih menurut saya pribadi, nggak tahu teman-teman bagaimana. Nah kalau yang tidak tetap segala macam itu langsung TER harian seperti ini ya. Yang agak bingung, kita next saja. Nah ini nih yang sekarang kita pakai kan tarif pasal 17 ya, Undang-Undang PPh. 60 juta itu 5%, 60 sampai 2,5 15%, 250 sampai 500 25%, dan seterusnya ya. Ada 5 lapisan tarif sesuai tarif yang terbaru Undang-Undang HPP. Lalu sama PNS Polri juga dia cuma 2 tarif ya, 5% dan 15%. Nah, ini akan berubah menjadi TER pegawai tetap, TER bukan pegawai, dan TER pegawai harian. Ya, tarif efektif rata-rata. Jadi kalau pegawai tetap itu ada 3 tabel tarif bulanan berdasarkan PTKP. Jadi sekitar ada 40 lapisan tarif. Nah, makin banyak sih sebenarnya, cuman memang dia otomatis nantinya. Ada 40 lapisan tarif. Kalau yang bukan pegawai ada 35-an lapisan tarifnya, yang TER-nya itu. Kita coba lihat tabelnya. Kurang lebih ini tabelnya seperti ini sih ya. Nah, kita baca dulu. Nah, tarif efektif bulanan. Jadi dia digolongkan berdasarkan PTKP. Ya, berdasarkan PTKP. Kalau PTKP yang TK0 atau 54 juta sampai 58 juta 500, ini nggak usah saya jelasin detail ya. Insya Allah teman-teman udah pada tahu yang tarif PTKP ini. Jadi TK0, TK1 dan K0 itu jadi satu golongan atau satu lapisan, yaitu masuk di tabel TER A. Lalu tabel TER B itu PTKP TK2, pokoknya yang PTKP-nya 63 juta dan sampai 67 juta. Sampai K2 itu masuk golongan TER B. Adapun TER C itu PTKP yang tertinggi, K3 yang 72 juta ya. Kawin punya anak 3 itu masuk TER C. TER A, TER B, dan TER C. Pembagiannya seperti apa? Seperti ini. Ini TER A ada sekitar 44 lapisan. TER B ada 40 lapisan ya. Lalu TER C ada sekitar 41 lapisan. Lapisannya beda-beda tarifnya. Dari 0% sampai 34%. Ya, semuanya sama maksimal 34%. Kalau sebelumnya kita kan tarif maksimal ada di 35%. Oke ya. Kalau yang sekarang yang TER ini itu maksimalnya ada di 34%. Seperti itu. Lapisannya memang agak lebih sedikit turun dari lapisan tarif sebelumnya. Cuman untuk perhitungan, silakan teman-teman ya koreksi atau menilai sendiri lebih tinggi mana. Seperti itu. Nah, berikut ini ilustrasinya. Saya coba buat ilustrasinya perhitungan terbaru dengan membandingkan terhadap mekanisme perhitungan sebelumnya. Jadi contoh Sobur nih ya, saya sendiri merupakan wajib pajak orang pribadi dengan status menikah dan tanpa tanggungan, berarti K0. Ia bekerja sebagai pegawai tetap di PT Safety Utama Lancar dan Sobur menerima gaji sebesar 10 juta per bulan. Contoh ya. Nah, perhitungan PPh saat ini seperti ini. Dengan mekanisme pemotongan PPh saat ini, maka perhitungannya sebagai berikut. Dengan gaji 10 juta dikurangi biaya jabatan 5%, berarti sekitar 500.000 ya. Maka penghasilan neto sebulan Sobur adalah sebesar 9,5 juta ya. 10 juta dikurangi 500. Ini penghasilan netonya. Kita nggak bicara BPJS, tunjangan segala macam enggak ya. Ini kita intinya aja deh. Intinya netonya 9,5 juta.
Adapun penghasilan neto setahun berarti ya 9,5 dikali 12. Teman-teman pasti tahu ya, ngitungnya ya di setahun kan. Nah, secara setahun netonya adalah sebesar 114 juta rupiah. Lalu cara menghitungnya kita udah sama-sama tahu, berarti tinggal dikurangin sama PTKP. PTKP K0 berarti kan 54 juta ditambah 4 juta setengah, sekitar 58.500.000. Ya, tinggal dikurangin aja. Netonya 114 dikurangi PTKP 58.500.000, berarti hasil PKP-nya adalah atau penghasilan kena pajak setahun menjadi 55.500.000 rupiah. Sampai sini oke ya teman-teman, insya Allah udah paham semua. Nah, dari 55.500.000 ini, dengan demikian total PP21 terutang perhitungannya menjadi 5%. Kenapa dikali 5%? Ya lapisan tarifnya kan 5% di bawah 60 juta. Ya betul ya. Berarti karena ini hanya 55 juta, masih di bawah 60, ya kita kali 5%. Sehingga dapatlah PPh-nya sebesar Rp2.775.000. Ini setahun. Tinggal dibagi 12 aja. Bagi 12 maka dapat PPh per bulannya. Nah, per bulannya menjadi Rp231.250. Itu ya PPh per bulannya kalau menggunakan sekarang tarif pasal 17. Nah, kalau yang menggunakan TER, perhitungan tarif efektif rata-rata atau TER, ini kurang rata-ratanya ya, rata-rata atau TER itu berdasarkan status PTKP dan jumlah penghasilan bruto pemberi kerja. Kita lihat tadi kan status PTKP-nya berapa nih, mana tadi, di sini. Nah nih status PTKP-nya berarti kan tadi K0, nah berarti masuk ke golongan TER A, tabel A. Berarti ini tabel yang lapisan pertama ini TER A, penghasilan 10 juta, dari range 9,5 sampai 10 juta, berarti 3% masuknya ya. Nah, itu menjadi seperti ini. Saya ngelihat referensi di beberapa Google, saya searching di Google, itu ada perhitungannya, ya nggak tahu ya saya keliru atau enggak, dia menggunakan 2,25%. Di sini 2,25%. Padahal di sini kan 8,5 sampai 9 juta untuk penghasilan bruto, maksimal 9 juta itu menggunakan 2,25. Tapi harusnya yang menggunakan 3% karena brutonya kan 10 juta ya. Nah, Januari sampai November itu kan 10 juta. Kita pakai yang 3% ya, bener ya, karena 10 juta penghasilan bruto. Ini analisa saya pribadi ya. Mungkin teman-teman ada koreksian yang lebih paham, yang lebih ngerti, karena memang belum disosialisasikan dari DJP-nya. Silahkan komentar di bawah biar teman-teman yang lain tahu ini benar atau keliru, atau nggak bener banget, atau perlu koreksi, ya silahkan ya di kolom komentar biar teman-teman yang lain juga pada tahu, biar kita dapat ya sama-sama berbagi ilmu lah mana yang benar ya. Januari November itu 10 juta, kita anggap rata-rata per bulannya sama 10 juta, ya berarti kali 3% dapatlah 300.000. Perusahaan 3 juta 300.000 per bulannya. Betul ya? 10 juta dikali 3% sama dengan 300 juta. Kita coba kali deh. 10 juta. Oh, ini udah saya coba tadi. Nih, 10 juta dikali 3% sama dengan Rp300.000. Betul ya? Rp300.000 ini per bulannya. Per bulan dapat Rp300.000. Nah, teman-teman silakan, adapun selisih pemotongan sebesar, ini kan kita pakai TER. Kita pakai TER, PPh-nya sebesar Rp300.000 per bulan. Sedangkan tadi yang pakai tarif pasal 17 itu kita hitung dapatnya Rp231.250. Rp231.250 per bulannya, Januari sampai Desember. Ya, Januari sampai Desember, coba kita kalikan. 251 250 kan udah ada totalnya. Iya, 2775 setahun ya. Dengan angka seperti ini 12. Oke, nah setahun kok ada persentasenya. Oke, kali 12. Nah, dapat 2.775.000 setahunnya untuk menggunakan tarif pasal 17. Dengan per bulannya 231.000 ya. Oke, nah 231.000. Nah, kalau pakai TER tadi itu dapatnya Rp300.000. Dan itu juga Januari sampai November. Nih ya, Rp300.000. Dan ini juga sampai November.
11 bulan berarti, betul ya? 11 bulan. Dengan angka 11 bulan, PPh-nya 3.300.000. Sedangkan ini TER dan ini pasal 17. Pasal 17. Nah, di pasal 17 kita dapat angka PPh setahunnya 2.700.000, tapi dengan TER kita dapat angka PPh-nya 3.300.000 11 bulan. Ini belum bulan Desember. Kenapa? Karena tadi kan diterangkan di atas, perhitungannya adalah yang saya bilang tadi, PR, agak sedikit PR karena diterapkan di setiap masa pajak kecuali masa pajak terakhir. Ya, di Desember. Desember nanti tetap pakai tarif pasal 17. Nah, hitungnya bagaimana tuh? Ya, teman-teman silakan nilai sendiri. Jadi ketika pakai pasal 17 jelas PPh-nya 2.700.000, tapi kalau pakai TER itu 3.300.000 sampai bulan 11 aja. Belum Desembernya ini. Berarti kalau analisa saya pribadi lebih gede pakai TER PPh-nya ketimbang pakai pasal 17. Ini analisa saya pribadi ya. Sekali lagi disclaimer, silakan teman-teman mungkin bantu di kolom komentar kalau ada yang keliru. Kalau dilihat tarif dari sini sih 10 juta 3,5%. Benar, pakainya 3,5%. Langsung dikalikan. Tanpa mengurangi PTKP dan lain sebagainya. Tarifnya 3%. Tapi kalau pasal 17 tadi kan dia kurangin dulu sama PTKP, sama biaya jabatan, ya kan? Ada biaya jabatan 500.000, lalu ada PTKP-nya 58.500.000, sehingga dapatnya 55 juta. Ini baru dikali tarif 5%. Tarifnya memang gede 5%. Tapi karena dikurangi PTKP, biaya jabatan, akhirnya PP-nya ya kecil. Sedangkan TER itu enggak, TER itu langsung dikali dari penghasilan bruto, ya kan? Sekian langsung kali 3% gitu. Maka dapatnya mungkin lebih gede, ya. Nah, itu perhitungan saya pribadi ya, analisa saya pribadi, mungkin dapat membantu teman-teman mereferensikan, mungkin teman-teman bisa lagi bantu juga cari info mungkin di AR-nya atau tempat KPP terdaftarnya. Ini TER perhitungannya seperti apa sih yang benarnya dan kapan sih akan diterapkan. Jadi kalau memang ada fix berita akan diterapkannya kapan, saya info lagi di channel ini. Teman-teman silakan ya follow atau subscribe. Insya Allah nggak rugi ya. Insya Allah saya share perihal perpajakan di sini yang terupdate maupun yang terlama. Sekian dari saya, mungkin ada kata yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.